Pemirsa TV Badar yang berbahagia, ternyata Allah tantang diri kita. Apa tantangan Allah kepada hamba-hambanya? Andai kata hambaku menghadap aku dalam keadaan berdiri, aku akan hampiri dia dalam keadaan berjalan. Kalau saja hamba-hambaku menghadapi aku sambil berjalan, maka aku akan berlari menghampirinya. Ini salah satu bukti kalau orang-orang yang mau taqarrub ila Allah, orang-orang yang mau mendekatkan diri kepada Allah, Allah akan kenal, Allah akan dekat dengan siapa? Orang-orang yang mau dekat dengan Allah. Uzkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun. Ingatlah kamu semua kepadaku, pasti aku akan ingat kepadamu. Artinya alat kita untuk bisa diingat Allah, kita ingat dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Paham? Nah, selama ini kita ingat kepada Allahnya berapa kali? Dalam satu kali 24 jam. Ingat kepada Allah di waktu Zuhur 5 menit, di waktu asar 5 menit, di waktu maghrib 5 menit, di waktu isya 5 menit. Itu dicampur-campur sambil nonton sinetron Maijah, pengen ke Mekah. Sholat subuh 5 menit. Dari 24 jam ingat kepada Allahnya cuma 25 menit. Sementara 23 jam 45 menit ngapain aja itu kita? Bo, pikirin. Terutama yang mikir-mikir ini nenek-nenek sama aki-aki yang usianya udah di atas 60 tahun. Hati-hati, itu malaikat Israel udah bolak-balik aja rumahnya. Lama kelongok aja. Dengerin nenek-nenek peot, dengerin. Mau ngapain lagi? Itu nenek-nenek mau jauh sama musola. Mau ke Menong. Itu aki-aki mau ngejauhin musola. Udah mau suruh umur udah ngedeket-deketin pacul. Ntar lagi kayak umur nempel sama pacul. Kalau umur udah nempel sama pacul, itu paculnya dibawa ke kebun, aki-aki ditanam malah tumbuh. Aki-aki ditanam, orang bangun lagi, diurugin sama tanah. Saat diurugin sama tanah, dikubur, dimakamkan, maka aki-aki sudah tidak punya kesempatan lagi untuk ibadah kepada Allah. Ayo biar pada hidup ngapa kalau udah pada tua mah. Yang lagi ceramah masih muda banget, baru 17 tahun. Kalau bapak ibu ya Allah ada yang umurnya 60 tahun ke atas. Nabi 63, Nabi 63 kekasihnya Allah, doanya diijabah, imannya kuat, umurnya 63. Kalau bapak sekarang ada yang umurnya 62, satu kali lagi pakai baju baru, setahun lagi mati. Kalau nenek-nenek umurnya 62 tahun 6 bulan, tinggal 6 bulan lagi nenek mati. Iya, sekarang nilainya berapa, Nek? 75. Ya Allah, nggak salah, itu malaikat kelupaan. Nah, alhamdulillah, udah dikasih bonus sama Allah ya. Udah dikasih bonus sama Allah, pakai kagak mau sholat juga, ntar jadi ketor sama malaikat. Insya Allah bonusnya udah banyak. Ayo kembalikan tanyakan kepada hati kita. Kalau saja hati kita sudah mengatakan qalu rabbuna Allah, lalu tanamkan satu perilaku sumastaqamu, kemudian tanamkan satu istiqomah.
Apa itu istiqomah? Istiqomah itu tetap pendirian. Tetap pendirian yang bagaimana? Sekali iman tetap iman, sekali sholat tetap sholat, sekali masuk musola tetap masuk musola, sekali sodako tetap sodako. Ini mah sodakohnya nungguin duit banyak. Entar kalau laki saya udah jual pabrik, lah pabrik Cina mau dijual, laku dari mana? Entar saya baru sodako. Dengerin dengerin nih. Orang-orang yang melaksanakan sodako itu tidak perlu banyak, tidak perlu nungguin miliaran, nggak perlu. Kenal sama Siti Fatimah? Kenal sama Siti Fatimah? Kenal mana? Ya alhamdulillah dia udah pakai sorban, belum pernah ketemu sama Siti Fatimah. Lah dia yang baru haji 6 bulan udah kenal sama Siti Fatimah. Siti Fatimah ibu ketika ngidam hamil muda itu pengen makan korma. Siti Fatimah mengidamnya dia pengen makan korma, makanya anaknya cakep-cakep, bagus-bagus. Lah anak kita mau bader-bader, lah orang ngidamnya dia pengen cecek. Idamnya juga pengen mangga pentil, itu juga mangga pentil nyopet itu tangga. Lagi hamil, sang jabang bayi timpanin boleh nyopet. Pantas deh, udah anaknya keluar jelek, bader lagi. Kalau tahu-tahu begitu mah kita lepit dua, kita masukin lagi. Ini Siti Fatimah mah ibu Siti Fatimah. Oh ngidamnya juga pengen makan apa sih itu, buah kurma. Dibawain sama Rasulullah. Ya Fatimah, ya ada apa ya Rasulullah? Aku dengar-dengar engkau pengen makan. Unjukin apa pengen makan? Kurma, gitu ngapa? Kayaknya agak bersama pisan kita hidup. Aku dengar-dengar engkau pengen makan kurma Siti Fatimah. Iya ya Rasulullah. Baik, dikeluarkan dari kantongnya Rasulullah. Ini aku punya 1 butir, makanlah. Tuh, makanya orang yang ngidam itu nggak perlu banyak dulu, karena makan kurma 14 kilo. Bukan ngidam itu. Bukan ngidam itu merakus. Besok udah minta kurma lagi 5 kilo. Wah, itu malah lakinya juga tuh duitnya juga 2,5 kilo. Begitu mau dimakan, setelah Rasulullah pulang, baru nempel ke bibir Siti Fatimah itu kurma yang sudah 2 bulan diarep-arep, yang sudah 2 bulan dirindukan, ingin banget makan kurma itu, baru nempel ke bibir Siti Fatimah. Ada yang assalamualaikum di depan. Assalamualaikum neng. Waalaikumsalam. Nenek ada apa? Kasih sodako atuh neng. Dari pagi neng ini nenek belum makan apa-apa. Di dalam kagak punya makanan Siti Fatimah. Kalau kita roti kalengan banyak ya. Makanya ntar Ustaz pulang dibawain roti kalengan. Banyak roti kalengannya. Bohong, ini mah bercanda. Jangan diambil hati, dipraktekin. Bapak Ibu saudara-saudara, itu kurma yang mau dimakan sudah nempel ke bibir Siti Fatimah yang sudah 2 bulan rindu ingin sekali makan kurma itu. Ada nenek-nenek yang assalamualaikum minta sedekah, diberikan. Nek saya ya yang nyuapinnya. Enggak usah neng, cuma kurma segede gitu, nenek capek ya habis. Tenang aja nek, ayo disuapin sampai habis itu kurma dimakan. Artinya apa? Kalau kita bersedekah di dalam rumah Siti Fatimah nggak ada apa-apa. Dia cuma bisa mensedekahkan, itu pun yang dia punya cuma itu, tapi disedekahkan oleh nenek-nenek yang baru saja datang. Walhasil jawabannya jangan nunggu miliaran. Kalau sedekah berikan saja kesempatan, waktu kita sempat memberikan sedekah itu. Ibu kenal sama Nabi Musa? Kenal mana? Nabi Musa kemarin ketemu di Lemah Ambang. Bukan Musa itu, bukan. Itu mah Musa tukang batagor itu mah. Ini mah Nabi Musa jalan-jalan sore hari ke belakang rumah, ngelihat kuburan udah rata. Karena kuburan di sana memang rata-rata semua. Itu kuburan
diajak ngomong sama Nabi Musa, diajak bicara sama Nabi Musa. Ya qabra kum bi'idnillah, wahai kubur, kata Nabi Musa, bangun engkau atas izin Allah. Itu kuburan terbuka, Bu. Bisa ya, bisa ya Allah. Di dalamnya ada kosongan. Kepalanya diikat, lehernya diikat, badannya diikat, kakinya diikat. Dengerin nenek. Pokoknya berontak anak kalau diikat begitu. Itu ya Allah, Ibu, Bapak, itu mayit yang ada di dalam kubur compang camping. Badannya penuh luka, keluar darah segar. Padahal menurut Nabi Allah Musa alaihissalam itu kuburan sudah di atas 20 tahun. Kuburan di atas 20 tahun, tapi keluar darah masih segar. Luka badannya, di dalam kuburan itu ada gergaji, ada golok. Masalah itu tukang itu ketinggalan waktu itu. Tukang bikin rumah ketinggalan dalam kubur. Bukan, itu golok Allah, itu gergaji Allah, itu pecut Allah yang sengaja Allah kirim untuk azab kubur orang-orang yang berani kepada Allah. Ini ditakut-takutin begini, nenek-nenek udah kagak takut. Kalau banget-bangetan banget nenek-nenek sampai kagak takut mah. Kalau yang muda, dia mau kemana lari coba? Naik motor kagak bisa, naik sepeda kagak bisa, lari cepet capek, mau kemana lari? Udah ibadah be. Nenek-nenek mah sama aki-aki ngapain taruh di rumah bayi? Nenek-nenek udah kagak enak. Godain aki-aki udah kagak enak, aki digodain. Kalau godain si aki mah, kalau godain dia enak. Aki digodain, nenek-nenek digodain udah kagak enak, udah ibadah banyakin. Ditanya, saking ngerinya itu Nabi Allah Musa ditutup kembali. Ngeri. Mati sudah 20 tahun, darah yang keluar masih segar. Begitu 3 bulan kemudian, 100 hari kemudian, diajak ngobrol lagi, ditanya lagi oleh Nabi Allah Musa itu kuburan. Assalamualaikum ya ahlad diyar wa inna insyaallah bikum lahiqun qum biidznillah. Selamat atas kamu wahai kubur, bangun kamu dengan izin Allah. Begitu dilihat, ya Allah indah banget itu kuburan setelah 100 hari. Ibu, Bapak, hebat, udah kayak istana yang didiemin sama Pak Jokowi, istana negara. Ditanya terus, hei hamba Allah yang di dalam kubur, dulu 3 bulan yang lalu aku lihat engkau babak belur, badanmu penuh luka, pakaianmu compang camping, tapak golok dan tapak gergaji. Kenapa sekarang engkau ini diam di satu gedung yang istimewa? Enggak tahu Musa, aku dengar-dengar bocoran ketika aku akan dipukul oleh malaikat enggak jadi mukulnya. Aku tanya, wahai malaikat, kenapa engkau tidak pukul aku seperti biasanya? Kemarin engkau gemes, kemarin engkau kejam, pukuli aku tiap hari. Kenapa engkau sekarang tidak jadi? Tidak, wahai hamba Allah, aku mendengar Allah berfirman di dalam Al-Quran, masalul ladina yunfiquna amwalahum fisabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Kagak keapal nenek-nenek mah kagak. Bagian katanya 2 bulan setengah aja kagak keapal, kagak. Intinya begini, aku mendengar bocoran bahwa anak-anakku bersedekah atas nama Allah untuk aku, gitu. Dengerin yang bapak dan ibunya udah meninggal dunia, kalau sedekah sebut-sebut karena ibu bisanya punya duit, bisanya punya ilmu, bisanya sekarang pinter, itu jasa kedua orang tua kita.
Sebut-sebut kalau lagi sholat. Rabbi pilih wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunin aku saya ya Allah, ampunin kedua orang tua saya ya Allah, biarin anak tetangga saya maka gak diampunin ya. Kan kalau doa kita begitu toh, ampunin kedua orang tua kita. Kalau kita sedekah, ya Rob, saya punya harta ini nggak banyak, saya akan sumbangkan ke Mushola Nurul Huda, cuma 2 miliar ya Allah. Tapi dari 2 miliar ini berikan juga kebaikannya kepada orang tua saya yang telah meninggal dunia. Bapak, Ibu, serta saudara pemirsa ibadah yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata kalau saja kita punya kendaraan untuk menuju satu tempat, maka tempat yang kita tuju insya Allah cepat kita akan sampai ke tujuan kita. Tetapi kalau kita mendekati Allah, tidak punya kendaraan iman, tidak punya kendaraan sedekah, tidak punya kendaraan yang lain, insya Allah kita lama untuk mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan iman itu kendaraan, jadikan sedekah itu kendaraan, jadikan rumah Allah ini pun kendaraan untuk mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata orang yang ada di dalam kubur tadi, selamatnya orang itu ada keluarga yang masih hidup yang sempat memberikan sedekah atas nama Allah untuk almarhum. Jadi sekarang mah begini, kita nggak usah neko-neko. Oh, kalau sedekah kita yang dapat pahala, orang yang sudah mati mah udah kagak bakalan nyampe ke sono. Ya, tergantung orang yang ngomongnya. Orang yang ngomongnya itu punya bluetooth apa kagak? Ya. Nah, kalau orang yang ngomongnya punya bluetooth nyambung. Coba-coba aja ibu nenek mati duluan tidak? Nyampe nggak kira-kira amal dunia ke kuburan? Nanti saya beliin HP second. Ya, nanti kita SMS-an. Ibu di dalam kubur, saya di atas sini SMS-an. Bu, bagaimana dalam kubur bu? Enak Pak Kiai, susul apa? Najis teman-teman. Kita suruh musuh. Bapak, Ibu, serta saudara jamaah Nurul Huda yang berbahagia, orang yang berhasil mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama, qul amantu billah summastaqim. Kemudian kita tetapkan pendirian. Apa sih tetapnya pendirian itu? Madep mantep. Ya, madep mantep. Orang yang tetap pendirian itu nggak akan goyang dia. Walaupun hujan, tetap saja dia sholat. Panas, dia sholat. Mempertahankannya bukan karena hujan, bukan karena panas, tetapi karena panggilan iman dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, di abad 8 ada orang yang sholat kagak keluar-luar di musola. Sholat aja di tempat sholat kagak keluar-luar. Orang dulu makan panjang-panjang umurnya ya, yang 200 tahun, ada yang 300 tahun, ada nggak yang 900 tahun, ada nggak? Ada, panjang-panjang. Begitu dapat 50 tahun dia ibadah, datang malaikat, datang setan, godain. Hei orang yang lagi sholat, hei orang yang lagi ibadah, udah berhenti ibadahnya, nama ente dicatat no di neraka, percuma ente ibadahnya, udah berhenti aja berhenti. Sholat lagi, ibadah lagi, datang lagi, ya ente pokoknya ente sholat rugi, ibadah rugi, nama ente ada di neraka. Begitu setan gagal menggoda orang yang lagi ibadah, datang malaikat, udah wahai hamba Allah, berhenti ibadahnya karena nama engkau sudah disimpan di dalam surga. Nama engkau akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, jasad engkau pun akan dimasukkan ke dalam surga. Itu setan berubah warna.
Yang tadinya warna setan, datang kedua warna malaikat. Tuh pinternya jurik tuh. Jurik pinter banget mencela putra, mencela putri. Tapi orang yang beribadah nggak pernah kena bujuk rayu. Akhirnya dia timpuk, dia lempar pakai batu. Pergi engkau, wahai pengganggu ibadah. Sampaikan salamku kepada Allah. Aku ibadah bukan karena surga, aku ibadah bukan karena neraka. Kalau saja Allah memberikan, memasukkan aku ke dalam surga, itu hak Allah. Kalau Allah memasukkan aku ke dalam neraka, itu hak Allah. Silahkan saja, hak prerogatif Allah. Tapi hakku sebagai hamba Allah hanya ibadah, diperintahkan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain gak dengan ibadah kita? Lain. Kalau lagi punya utang, ibadah banyak banget. Bangun malamnya sering banget. Yang 3 kali kita doa, yang sekali mau kencing. Allah, saya utang banyak banget ya Allah. Udah 3 bulan ini perumahan belum dibayar ya Allah. Masya Allah, itu doa sampai kayak gitu sekali. Na'udzubillahi min dzalik. Ayo pemirsa TV Badar dimanapun berada, kami mengajak taqarrub ilallah, satu keberhasilan seorang hamba yang akan dapat memenangkan sayembara nanti di akhirat. Paman jukjiha aninas faqad fazal muttaqun. Mereka orang-orang yang menanglah, mereka orang-orang yang takwalah, mereka orang-orang yang berani dekatlah kepada Allah yang akan menang dan memenangkan negeri akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu serta saudara, sidang pengajian bulanan yang berbahagia, juga pemirsa TV Badar dimanapun saja berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita menanamkan qaulu rabbuna Allah, kemudian kita juga sudah menanamkan sumastaqamu, kita tanamkan keyakinan, kita tanamkan tetap pendirian, maka Allah tidak akan biarkan kecapek kita dalam beribadah kepadanya. Allah akan berikan tatanazzalu alaihimul malaika, akan diturunkan penolong-penolong hidup kita. Kalau cuma utang 200-300 juta kecil, Allah maha kaya. Saya punya teman, itu kerjaannya duduk aja, alhamdulillah utangnya begitu dia kaget udah 17 juta. Kalau kagak ditagih, itu kagak ingat dia punya utang. Selalu muter-muter tasbih aja. Begitu assalamualaikum, bapak utang bapak udah 17 juta. Udah 17, besok atuh. Besok dah insya Allah kali ada. Allah ngedenger, besok atuh kali ada. Ini perkataan orang yang beribadah. Malam hari jam 9 ada yang assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak, iya saya nyari-nyari sampai ke sono-sono, sampai nyasar-nyasar, nggak taunya udah pindah kemari. Ya ini kayak saya ngebayarin perumahan, belum kayak impas-impas aja. Ya syukur atuh, ini janji saya tempo hari, saya akan memberikan hadiah untuk engkau 30 juta. Tuh kontan, utangnya 17 juta, dikasihnya 30 juta. Kalau 30 diambil 17, sisanya 14 apa 13 juta. Kira-kira kalau kita beliin kerupuk penuh apa kagak itu kamar kita? Ini orang yang dekat dengan Allah. Jangan takut susah, jangan takut kita miskin. Orang yang dekat dengan Allah berhasil mendekatkan diri kepada Allah. Allah dau, Allah janji, tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wala tahzanu. Bahkan di ayat lain, jangan gundah gulana, tenang saja. Ibu pernah dengar nggak ada suami ngebohong-bohongin bini? Banyak ya. Emang kerjaan suami mah ngebohong-bohongin bini mulu.
duit di dompet ada 700.000, ngakunya 100.000. Orang kita dari kemarin Pak beliin bergo apa, beliin jilbab, beliin baju apa Pak, masalah ini duit yang 700.000 bakalnya hilang setengah. Ya kan kalau ibu mah tukang copet ya Pak ya. Makanya laki kita ngebohong baik orang ibu-ibunya tukang nyopetin duit laki. Dengerin tukang copet, dengerin. Kagak boleh laki ke sumur, kagak boleh laki ke kamar kecil. Udah main apa aktif banget itu taman. Itu taman dari seksi kebersihan. Sampai bersih, ke duit-duit yang 5.000-an dibersih, sampai di kantong laki. Na'udzubillahimin. Itu ntar bini yang begitu ntar kengkong di akhirat. Pada keriting tangannya. Ya. Bapak, Ibu, serta saudara pemirsa TV Badar yang berbahagia, ini orang punya anak 5, kerjaannya nggak menentu. Kayak kita itu kadang-kadang kita ngasih istri ya ala kadarnya cuma 1,5 miliar sehari. Ini orang punya anak 5, usahanya kagak nentu. Pagi-pagi begitu semua persiapan yang ada di dapur habis, semua yang ada di dapur habis, dia bilang, semua persiapan makanan kita habis, tenang aja Neng, tenang. Tuh, orang yang beriman mah begitu disuruh tenang, dia tenang aja. Makanya ibu mah udah tenang aja, mau makan ke mau kagak ke diem aja, diem. Pokoknya lama-lama ilok atau mati. Diem, tahu mati bini kita. Nah, begitu pagi-pagi, assalamualaikum, saya mau berangkat kerja, ada kerjaan ini. Begitu sampai di tempatnya bingung, karena siapa yang nyuruh kerja. Akhirnya ada musola Nurul Huda, dia ngeriput aja tidur. Sore tidur, begitu jam asar baru pulang. Waalaikumsalam, Neng mohon maaf, kerjaannya belum dibayar. Gimana ini ya? Katanya mah besok apa-apa. Dia udah aku besoknya baru dibayar. Besok pagi pergi lagi, pamitan lagi sama istri yang beriman. Bingung lagi sampai di tempat nyari kerja apa ya, ngerikuk lagi di musola. Sore pulang lagi, ya Allah Neng, bosnya belum ada, jadi kagak dibayar lagi bayi. Ini kerja udah 2 hari, ya udah sabar aku ilok atau 3 hari kagak dibayar. Besok pagi berangkat lagi, di tengah perjalanan palanya mau beli salon pas aja susah, puyeng palanya. Mau beli bodeknya kemana? Puyeng, mikirin ini bagaimana ini. Sampai di tempat, baru dia ngomong kepada Allah, ya Allah, aku minta ridhomu ya Allah. Tiap hari aku bohongi anak dan istriku. Engkau mendengar ya Allah. Engkau mendengar ya Allah kesulitan yang ada pada diri hamba-Mu. Begitu doang ngomongnya. Giliran lagi terus. Udah ngomong kepada Allah. Giliran. Begitu sore malah kagak ada apa-apa lagi. Pulang. Ada sisa pasangan batu pasir di karung. Setengah karung, dia panggul aja. Setengah karung kecil, bawa pulang ke rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, barusan mah ada kali setengah jam mah. Ada orang nganterin duit gajian katanya. Gajian emang tadi kagak kerja? Lah kerja, orang di atas baik. Lah kerja, itu sampai dianterin kemarin dia sampai mohon maaf. Udah 3 hari, katanya kerja belum dibayar. Terus dia sodako tuh beras 2 karung. Ini duitnya juga masih ada. Udah mandi dulu. Habis mandi baru makan. Anak-anak aja dulu mah kasih makan. Udah semua udah pada kenyang anak-anak. Tinggal nya doang. Itu lagi mandi bingung tuh manggil tuntung. Susah tuh manggil lebah. Ini siapa? Ini yang ngegaji. Pan gua molor doang. Nih orang yang beriman ditolong Allah. Gitu habis mandi dia betul makanan dia makan. Uang sisa belanja tadi masih jutaan rupiah diserahkan kepada suaminya. Pegang aja nih, bakal keperluan rumah tangga. Iya, tapi ono yang bawa apa? Sudah hadapin aja ono mah. Orang dia tahu pasir yang dijunjung.
buat ngebohong-bohongin anak bininya. Lihat ya, jangan udah ambil aja di luar. Lihat aja penasaran. Itu gedengan itu katanya 2 karung beras, sama ini duit banyak, ditambahin sama itu malah lebih banyak lagi katanya. Lihat ya, jangan ditanggepin. Udah saya lihat makan dah kok. Begitu dilihat itu setengah karung mutiara dan inten ibu. Setengah karung itu dirubah, pasirnya dirubah oleh Allah menjadi inten. Inten kalau setengah karung, ibu ukurannya juga pingsan di tempat ukurannya. Ini katanya bini gua lama amat ngeliat karung kemana, lagi ngegoler pingsan bininya. Karena yang siin itu inten sampai setengah karung. Ini laki gua usaha apa? 3 hari gajiannya beras 2 karung, duitnya ratusan juta, sampai dikasih inten setengah karung. Bingung mau nanya begitu, pingsan duluan. Pemirsa TV Badar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak, Ibu, serta saudara jamaah Musholah Nurul Huda, jangan beranjak dari tempat duduk kita. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali. Pemirsa TV Badar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali tidak etis kalau saya bicara terlalu lama. Oleh karenanya saya tarik satu kesimpulan dan khulasoh bahwa orang-orang yang berhasil mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka yang akan mendapatkan kemenangan, bukan hanya kemenangan di dunia, bahkan kemenangan di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping kemenangan ada bonus-bonus selain dari itu, yaitu pembelaan Allah selama kita hidup di alam dunia. Di alam yang penuh dengan kefanaan ini, pembelaan dari Allah akan sampai kepada hamba-hambanya. Mari kita berdoa semoga Allah tetap memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Terutama mohon dibukakan pintu maaf kepada yang mulia guru saya Kiai Nur Hadi, Kiai Muslim, Kiai Sunardi, Kiai Umar Sam, Bapak RT-nya, Bapak RW-nya, Bapak Kiai Sutahdi. Semoga pertemuan kita itu betul-betul mengikat dan terikat oleh tali ukhuwah Islamiyah, tali silaturahmi yang akan erat terus sampai hari kiamat datang. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, wabirridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa Badar TV yang dirahmati Allah, selesai sudah menggapai cinta Allah dari Musholah Nurul Huda dari RW 8 Puri Mutiara Indah, Desa Karangraja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Tausiah yang disampaikan oleh Dr. Andes Haji Samsudin sudah selesai dengan mengambil tema tadi taqarruban ilallah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah, dan sudah dipaparkan dengan sangat lugas dan bisa dimengerti dan bisa dipahami. Ternyata memang banyak sekali cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah sesuai apa yang disampaikan tadi oleh Ustaz Dr. Andes Samsudin. Maka dengan demikian berakhir pula lah acara MCA menggapai cinta Allah dari Musholah Nurul Huda di Puri Mutiara Indah, dan kami kru Badar TV mengucapkan banyak terima kasih khususnya kepada masyarakat sekitar Musholah Nurul Huda, dan mohon maaf atas segala kekurangan tentunya, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.